Jadwal beberes 15 menit untuk ibu pekerja, rahasia rumah tetap kinclong meski sibuk di luar. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Semoga semuanya sehat selalu ya. Pulang kerja disambut tumpukan piring yang sudah membentuk formasi batu candi yang tinggi dan jemuran yang melambai manja minta dipungut itu. Rasanya mau langsung resign jadi menteri domestik saja. Kita semua tahu kalau drama rumah berantakan bagi ibu pekerja itu sudah jadi menu harian yang lebih konsisten daripada jadwal gajian yang cuma numpang lewat. Fenomena ibu bekerja yang kewalahan ini memang nyata, sampai ada artikel dari Psikologi Hari Ini yang menyebutkan kalau beban mental mengurus rumah setelah ngantor bisa bikin tingkat stres melonjak drastis. Jadi jangan merasa sendirian kalau melihat debu di atas lemari saja rasanya mau nangis Bombay. Karena pembahasan kita kali ini adalah solusi nyata agar rumah tetap kinclong tanpa harus mengorbankan waktu tidur siang yang berharga. Rahasia utamanya adalah metode bebenah 15 menit yang efektifnya melebihi kecepatan gosip di grup sebelah saat ada diskon besar-besaran. Kita tidak sedang ingin mengubah rumah menjadi istana dalam semalam. Karena itu, tugasnya jin yang sedang lembur. Bukan tugas ibu-ibu yang sudah lelah lahir batin. Bayangkan saja kalau kita hanya butuh waktu sekejap untuk membuat ruang tamu terlihat layak huni saat tiba-tiba ada mertua datang tanpa permisi. Metode ini fokus pada area yang paling sering terlihat mata atau area publik di dalam rumah agar kesan rapi tetap terjaga meski di kolong tempat tidur mungkin masih ada harta karun berupa kaos kaki yang hilang sebelah. Langkah pertama yang paling krusial adalah pasang alarm tepat 15 menit dan jangan sekali-kali tergoda untuk buka aplikasi belanja daring di tengah jalan. Fokus pada satu area saja, seperti ruang tengah. Karena di sanalah markas besar kekacauan biasanya bermuara dari mainan anak sampai berkas kantor yang berserakan. Ambil satu wadah besar, lalu sapu bersih semua barang yang tidak pada tempatnya dalam satu gerakan cepat, seperti sedang ikut lomba lari maraton. Contoh nyatanya adalah ketika ada remote televisi di atas meja makan atau lipstik di dekat dispenser, langsung saja masukkan ke kotak darurat untuk dirapikan nanti saat akhir pekan tiba. Setelah permukaan meja dan kursi bersih dari gangguan mata, segera ambil lap microfiber yang sudah dibasahi sedikit air untuk menghilangkan jejak jari di permukaan kaca atau meja. Debu itu sifatnya seperti mantan yang tidak tahu diri karena dia akan selalu datang kembali meski sudah diusir berkali-kali dengan penuh emosi. Membersihkan permukaan yang luas dalam waktu 3 menit saja sudah cukup untuk memberikan efek kilap yang membuat hati terasa lebih adem dan tenang. Jangan terlalu perfeksionis sampai mengelap sela-sela kecil yang hanya bisa dilihat pakai mikroskop, karena tujuan kita adalah rumah rapi, bukan persiapan laboratorium kimia. Poin berikutnya adalah fokus pada lantai, karena lantai yang bersih adalah kunci dari rumah yang terasa segar, meski sejatinya kita belum sempat mengepel seluruh ruangan. Cukup gunakan penyedot debu atau sapu dengan gerakan cepat pada jalur yang sering dilewati orang saja, bukan sampai ke sudut-sudut tersembunyi di balik lemari berat. Logikanya, jika area tengah lantai sudah bersih dari rontokan kerupuk atau rambut rontok, maka secara visual seluruh ruangan akan terlihat jauh lebih terkendali. Ibu-ibu tidak perlu memaksakan diri mengangkat sofa sendirian, kecuali jika memang ingin sekalian latihan
Angkat beban demi otot lengan yang lebih kuat dari baja. Jangan lupakan area dapur karena piring kotor yang menumpuk adalah sumber stres nomor satu yang bisa merusak suasana hati bahkan sebelum kita sempat menyeduh kopi. Masukkan semua piring ke dalam bak cuci dan siram dengan air sabun agar lemaknya menyerah tanpa perlawanan yang berarti. Sementara kita mengerjakan hal lain. Jika tidak sempat mencuci, semuanya cukup susun dengan rapi di dalam bak agar tidak terlihat seperti reruntuhan bangunan yang habis terkena gempa bumi. Dapur yang terlihat lega meski hanya karena piringnya sudah berbaris rapi akan memberikan sugesti bahwa kita adalah manajer rumah tangga yang sangat kompeten dan terorganisir. Tips terakhir dalam sesi kilat ini adalah menyemprotkan pengharum ruangan atau menyalakan lilin aromaterapi agar bau masakan pagi tadi tidak bercampur dengan bau kaos kaki suami. Aroma jeruk atau lavender bisa menipu indera penciuman siapapun yang masuk ke rumah, sehingga mereka mengira kita sudah bersih-bersih seharian penuh. Ini adalah trik manipulasi paling legal yang bisa dilakukan ibu pekerja agar rumah tidak hanya terlihat bersih, tapi juga terasa sangat mewah dan nyaman. Dengan begini, kita masih punya sisa waktu untuk duduk sebentar sambil meluruskan kaki sebelum tugas negara. Selanjutnya yaitu menemani anak belajar atau menyiapkan makan malam dimulai. Kesimpulan dari semua perjuangan 15 menit ini adalah bahwa rumah yang sempurna itu tidak ada kecuali di dalam brosur perumahan yang harganya tidak masuk akal. Kita hanya perlu berdamai dengan keadaan bahwa menjadi ibu pekerja berarti harus pintar membagi energi agar tidak habis hanya untuk urusan debu dan cucian piring semata. Jadwal singkat ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang memberikan ruang bagi diri sendiri untuk tetap bernapas di tengah kesibukan yang luar biasa padat. Tetaplah optimis karena rumah yang sedikit berantakan adalah tanda bahwa ada kehidupan dan cinta yang tumbuh subur di dalamnya setiap hari tanpa henti. Mulai besok, coba terapkan ritme kecil ini dan rasakan perubahannya pada kesehatan mental serta kilapnya lantai ruang tamu yang biasanya penuh dengan remahan biskuit. Jangan biarkan standar kebersihan orang lain merusak kebahagiaan kita sebagai ibu yang sudah berjuang sangat keras di luar sana demi masa depan keluarga tercinta. Kita hebat karena mampu menyeimbangkan dua dunia yang berbeda dengan cara yang paling manis, meski kadang harus sambil sedikit mengeluh dan bercanda. Jadi mari kita tutup hari ini dengan senyuman dan keyakinan bahwa besok pagi rumah akan tetap kinclong meski kita hanya punya waktu 15 menit saja untuk mengurusnya. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat Bunda semua.